Baru-baru ini, ada kabar kurang mengenakan dari cadangan pangan nasional kita. Sejumlah besar beras yang disimpan di gudang Perumbulok mengalami penurunan kualitas. Ini bukan sekadar kerusakan kecil loh. Puluhan ribu ton beras yang seharusnya jadi cadangan saat kekurangan, sekarang jadi sorotan. Badan yang bertugas menjaga makanan pokok kita ini sekarang dipertanyakan soal pengelolaannya dan keterbukaannya. Penemuan ini membuat kita sadar akan kenyataan pahit beras yang seharusnya memberi makan bangsa mungkin tidak layak dikonsumsi, dan ini menggoyahkan kepercayaan masyarakat. Mari kita mulai dengan memahami seberapa besar masalah ini dan apa yang menyebabkan situasi mengkhawatirkan ini. Badan Pangan Nasional baru-baru ini mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan. Hampir 30.000 ton beras di gudang Bulog kualitasnya menurun drastis, dan ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang ketahanan pangan nasional kita. Yang lebih mencengangkan, sebagian besar dari beras yang bermasalah ini ternyata adalah beras impor, bukan beras lokal. Jumlah ini sangat besar, setara dengan kebutuhan pangan jutaan orang selama berbulan-bulan. Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah mendasar dalam pengelolaan cadangan pangan nasional, mulai dari sistem penyimpanan hingga distribusi. Dari total beras yang kualitasnya menurun, lebih dari 26.000 ton adalah beras impor yang didatangkan dari luar negeri. Sedangkan sekitar 3.000 ton sisanya berasal dari petani lokal di Indonesia. Lalu, kenapa justru beras impor yang lebih banyak rusak dibandingkan beras lokal? Salah satu penyebab utamanya adalah penanganan yang kurang tepat. Mulai dari proses pengangkutan, penumpukan, hingga penyimpanan yang terlalu lama di gudang tanpa rotasi yang baik. Per Oktober 2025, Bulog tercatat menyimpan 3,84 juta ton beras di seluruh Indonesia. Dan yang mengejutkan, hampir 38% dari total stok tersebut sudah disimpan lebih dari 6 bulan, melebihi batas ideal penyimpanan beras. 6 bulan adalah batas kritis di mana kualitas beras mulai menurun secara signifikan, baik dari segi warna, tekstur, maupun aroma. Semakin lama beras disimpan, semakin besar risiko beras berubah warna menjadi kuning, kehilangan aroma segar, dan teksturnya pun bisa menjadi keras atau rapuh. Bahkan, beras yang terlalu lama disimpan bisa diserang hama, jamur, atau serangga, sehingga tidak layak konsumsi. Situasi ini jelas membutuhkan audit menyeluruh terhadap sistem penyimpanan dan distribusi beras nasional, serta pemikiran ulang yang serius tentang bagaimana kita mengelola, merotasi, dan menjaga kualitas stok pangan demi ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Waktu adalah musuh utama kualitas beras. Setiap detik yang berlalu, beras perlahan-lahan kehilangan karakter aslinya. Proses alami ini tak bisa dihindari dan seringkali tak terlihat oleh mata. Namun, dampaknya sangat nyata bagi kualitas dan nilai beras yang kita konsumsi sehari-hari. Idealnya, beras tidak boleh disimpan lebih dari 3-6 bulan. Setelah melewati batas waktu ini, risiko penurunan mutu meningkat drastis. Banyak orang tidak menyadari bahwa beras yang tampak baik di permukaan bisa saja sudah kehilangan sebagian besar kualitasnya hanya karena terlalu lama disimpan. Lewat dari itu, biji beras akan kehilangan kelembaban, jadi rapuh, dan warnanya serta baunya bisa berubah. Tekstur beras pun menjadi kurang pulen saat dimasak, bahkan bisa menimbulkan aroma apek yang tidak sedap. Perubahan ini bukan hanya soal rasa, tapi juga soal gizi dan keamanan pangan. Gudang Bulog, dengan lebih dari sepertiga stok yang disimpan terlalu lama, memang menunjukkan penurunan kualitas yang bisa ditebak. Stok yang menumpuk tanpa rotasi yang baik membuat beras semakin rentan rusak, dan akhirnya tidak layak konsumsi. Penyimpanan yang benar butuh kontrol suhu dan kelembaban yang ketat. Sistem ventilasi, alat pengukur suhu, dan pengendalian kelembaban harus selalu berfungsi optimal agar beras tetap terjaga mutunya. Tanpa pengawasan yang konsisten, kualitas beras bisa menurun dalam hitungan minggu. Sedikit saja salah, kerusakan akan lebih cepat terjadi. Kontaminasi jamur, serangga, atau kelembaban berlebih bisa membuat beras tidak hanya kehilangan nilai jual, tapi juga membahayakan kesehatan. Apakah semua sedebili 50 gudang Bulog sudah dilengkapi untuk menjaga standar ini? Tantangan logistik dan infrastruktur di Indonesia sangat besar, apalagi dengan banyaknya gudang yang tersebar di berbagai daerah. Penemuan beras yang rusak ini bukan kejadian 1-2 kali loh.
Insiden seperti ini sering terjadi, menandakan ada masalah sistemik dalam pengelola stok dan pengawasan mutu. Ini adalah gejala dari sistem yang sudah terlalu nyaman dengan penyimpanan jangka panjang. Ketergantungan pada stok lama justru memperbesar risiko kerugian, baik secara ekonomi maupun sosial. Tantangannya, bagaimana menyeimbangkan cadangan strategis dengan rotasi yang efisien agar beras tetap segar dan sumber daya dikelola dengan baik. Hanya dengan sistem yang disiplin dan pengawasan ketat, kita bisa memastikan beras yang sampai ke meja makan tetap berkualitas dan aman dikonsumsi. Masalah ini terungkap setelah inspeksi mendadak oleh anggota DPR, bukan dari pemeriksaan rutin. Pada September 2025, Titiek Soeharto memimpin kunjungan ke gudang Bulog di Maluku Utara dan menemukan 1.200 ton beras yang sudah disimpan sejak Mei 2024. Berasnya sudah berwarna abu-abu dan tidak menarik lagi. Bahkan beras impor yang disimpan sama lamanya, kadang kondisinya lebih baik. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas awal dan penanganannya. Inspeksi ini mengubah kekhawatiran abstrak menjadi bukti yang tak terbantahkan, memicu penyelidikan nasional. Ini adalah peringatan untuk akuntabilitas dan perlunya pengawasan nyata dalam pengelolaan stok pangan. Sebagai tanggapan, Bappenas dan Bulog langsung mengambil langkah perbaikan. Strategi utama mereka memproses ulang beras yang bermasalah, yaitu membersihkan, menggiling ulang, dan mengembalikan penampilannya jika memungkinkan. Tapi memproses ulang saja tidak cukup. Semua beras harus melewati uji lab yang ketat untuk memastikan keamanan, nutrisi, dan bebas dari kontaminan. Hanya beras yang memenuhi standar ketat yang akan didistribusikan. Sisanya akan ditahan. Bappenas sudah memerintahkan pemeriksaan kualitas di semua gudang Bulog untuk mencegah kejadian serupa terulang. Ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki kelemahan sistemik. Bagaimana jika beras yang sudah diproses ulang masih gagal dalam uji keamanan? Pemerintah punya rencana, beras yang tidak layak untuk manusia akan dialihkan menjadi pakan ternak. Ini mencegah pemborosan total dan mendukung sektor pertanian, sambil tetap menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Keputusan ini murni berdasarkan bukti ilmiah, bukan tekanan ekonomi. Direktur Bulog sudah menegaskan, hanya beras yang aman dan berkualitas yang akan sampai ke masyarakat. Pendekatan dua jalur ini penting untuk transparansi dan pengelolaan pangan yang bertanggung jawab. Anggota DPR tidak hanya menuntut perbaikan teknis loh. Mereka juga mempertanyakan kenapa begitu banyak beras dibiarkan di gudang daripada disalurkan kepada yang membutuhkan. Kenapa beras lokal disimpan lebih dari setahun sementara impor terus dilakukan? Ini menunjukkan kemungkinan ketidaksesuaian kebijakan dan keterlambatan birokrasi. Para legislator bersikeras beras yang terlihat rusak tidak boleh didistribusikan, meskipun secara teknis aman. Bantuan pemerintah harus diberikan dengan martabat dan kualitas, bukan hanya kuantitas. Seruannya jelas, perbaiki manajemen inventaris dan pastikan transparansi di setiap langkah. Krisis ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang terus-menerus dan proaktif, bukan hanya inspeksi sesekali. Audit rutin yang tidak diumumkan dan pemeriksaan kualitas yang sistematis harus menjadi praktik standar. Bappenas sekarang menekankan pengujian berkala dan rotasi stok yang lebih baik untuk mencegah beras lama menumpuk. Pengawasan harus mencakup tidak hanya kualitas beras, tetapi juga seluruh rantai logistik dan distribusi. Investasi dalam teknologi, sistem data, dan budaya akuntabilitas sangat penting. Pelajaran yang bisa diambil ketahanan pangan bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal memastikan kualitas setiap hari. Pada intinya, ini tentang hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan makanan yang aman dan berkualitas. Hak ini bukan sekadar kebutuhan dasar, tapi juga fondasi bagi masa depan bangsa. Setiap sendok nasi yang kita makan seharusnya membawa rasa aman, kebanggaan, dan keyakinan bahwa negara hadir untuk rakyatnya. Beras lebih dari sekadar komoditas loh. Ia adalah sumber energi utama, pengikat keluarga, dan bagian tak terpisahkan dari identitas nasional kita. Dari Sabang sampai Merauke, beras menyatukan kita dalam tradisi dan kebersamaan. Ini adalah simbol budaya dan kehidupan kita sehari-hari.
Setiap perayaan, setiap momen penting, selalu ada beras di tengah-tengahnya. Ia hadir di meja makan rakyat kecil hingga istana negara. Ketika pemerintah mengelola sumber daya ini, harus menjunjung tinggi standar tertinggi. Tanggung jawab ini besar, karena menyangkut kesejahteraan jutaan orang. Pengawasan dan transparansi menjadi kunci agar tidak ada celah bagi penurunan mutu. Beras berkualitas buruk mengikis kepercayaan publik dan merendahkan martabat mereka yang bergantung padanya. Kekecewaan di meja makan bisa menjadi luka yang dalam, apalagi jika terjadi berulang kali. Solusinya bukan hanya perbaikan cepat, tapi reformasi jangka panjang, memberdayakan petani, memodernisasi penyimpanan, dan memperkuat sistem distribusi. Petani harus didukung dengan teknologi dan pelatihan agar hasil panen semakin baik, dan memastikan distribusi yang efisien dan transparan. Setiap karung beras harus sampai ke tangan masyarakat tanpa hambatan, tanpa permainan harga, dan tanpa penurunan kualitas. Ukuran keberhasilan yang sebenarnya bukan tonase di gudang, tapi kualitas yang sampai ke masyarakat. Kepuasan dan senyum keluarga Indonesia adalah indikator utama keberhasilan kebijakan pangan. Biarlah ini menjadi titik balik, di mana setiap butir beras melambangkan keamanan, kesehatan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama, kita wujudkan masa depan di mana hak atas beras berkualitas benar-benar terjamin untuk semua.